3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kayak semacam konten lanjutan dari konten kita yang pertama. Ngapain sih lo? Tari, hello. Jadi ternyata kita suka pilot. Kita kan suka pillow talk. Terus kayak kita suka pilot talk. Gara-gara corona ini loh. Iya, karena udah lama GBM banget guys, jadinya, buset. biar nggak bosan ngapain kek, ya udahlah. Corona tuh udah lama Gua sih banget nonton sih, aja, parah. GBM Udah aja. udah sebulan lebih guys, aku FH, gila. Dari 9 Maret, udah 40 hari. Kalau gue lagi naik haji udah balik, gue tau. Oke, langsung aja ya, kita ke pertanyaan yang cuman dikit sih pertanyaannya. Nah, ada yang pro kontra sama keputusan yang kita ambil berdua, karena kita berdua memutuskan buat LDR. Jadi tadinya kan kita satu kantor, kita satu kota. Cuman kenapa ujung-ujungnya kita milih buat LDR? Aku malah resign dari kantorku yang udah satu kantor sama dia dan satu kota. Kalau ditanya kenapa kita memilih kayak gitu, sebenarnya kalau bisa milih enggak untuk LDR pasti milih enggak. Iyalah. LDR. Nah, maksudnya karena orang-orang tuh kayak, ya udah kan kemarin lu udah dikasih nggak LDR satu kota, terus kenapa lu malah sekarang milih jreng? Iya. Mungkin lah ya, hampir semua orang pasti memilih namanya rumah tangganya ya, kalau bisa nggak LDR. Iya, betul. Idealnya pasti dekat dan bareng sama keluarga. Nah, kita kemarin mungkin udah kayak gitu. Cuma ada situasi yang memang membuat kita merubah keputusan. Apa dan tuh ini situasinya? salah satu resiko. Sebenarnya faktor terbesar tuh gara-gara anak. Iya. Kondisinya masih kecil banget. Udah 2 pula kan. Udah 2. Nah, di mana posisinya kan aku bekerja, dia bekerja gitu. So, tempat kita dulu, tepatnya di Lampung, itu tuh bukan ibaratnya home base kita masing-masing. Kalau home Nggak ada base itu kan siapa-siapa sebenarnya lagi Palembang, home base kamu kan Jakarta. Jakarta. Nggak ada siapa-siapa intinya Nggak di ada Lampung. keluarga satupun. Satupun. Nah, ini yang membuat kita ya udah, kayaknya anak kita takutnya secara sosial gitu ya, secara tumbuh kembangnya nggak akan maksimal. Kenapa? Setiap hari aku sama dia kerja gitu ya, Di rumah cuman sama di rumah mbak ataupun atau ada mamaku. Tapi nah ini juga sih, maksudnya sebenarnya mamaku kan sebenarnya bisa aja ngakalin. Mamaku juga kemarin kan selama kita di Lampung stay di Lampung juga gitu. Cuman aku kan kasihan juga ya, maksudnya mamaku kan bukan asal orang sana. Bukan asal orang sana, mau kemana-mana jadi susah gitu. Bukan susah sih ya sebenarnya, ada mobil bisa kemana-mana gitu bisa aja sih. Cuman maksudnya lebih kepada misalnya kalau di sini mamaku kan di sini bisa main ke rumah saudara gitu. Menurut aku jadinya poinnya terlalu banyak yang kita korbankan, orang tua plus anak gitu loh. Mamaku nggak mungkin nungguin anak-anak di Lampung, jadi ya better anak-anak yang aku boyong ke sini gitu. Dan kan nggak mungkin juga anak-anaknya dong yang kesini, ibunya kagak ya kan. Jadi aku nggak mungkin nyerahin juga anak-anak, terus aku sama dia kerja di Lampung, terus anak-anak sama mamaku sama mbak, walaupun aku titipin mbaknya masing-masing satu-satu gitu ya nggak gitu juga say. Pengennya sih, tujuannya cita-citanya gitu, tinggalnya di Jakarta dulu, mau dalam keadaan LDR atau enggak gitu, harapannya sih enggak ya. Di sisi lain sebenarnya itu juga trigger buatku untuk, maksudnya secara pekerjaan, secara karir ya, dari sisi penempatan kalau bisa gitu kan, jadi kayak dasar perusahaan, oh iya keluarganya di Jakarta. Coba-coba gitu. Orang kantornya itu yang nonton Bapak yang mulia di atas sana nonton semua ya Pak, kabulkan aspirasi kita. Ada juga pasti yang nanya lah, kalau kayak gitu kenapa semuanya ini kerja, kan harusnya istri di rumah aja gitu loh. Bisa tuh problem solve. Kalau kita itu sebenarnya dari awal sebelum nikah aku udah bilang sama dia kayak, aku tuh kebiasaan kerja. Nah gini, mama kandungku dan mama mertuaku, dan mama nggak kandung, bukan, maksudnya mama mertua Ida sama mama Naning, ayah. Itu dua-duanya adalah pekerja hingga pensiun. Aku secara nggak langsung sebenarnya ngerasa didoktrin juga kalau gue bisa gitu. Maksudnya mamaku, mama Naning dan mama Ida itu bisa membesarkan anak dengan kondisi gue bekerja sampai waktunya memang harusnya gue udah nggak kerja gitu, maksudnya sampai batas waktu yang memang sudah seharusnya berhenti kerja gitu, sampai pensiun gitu. Kalau aku gini,
gue sebagai decision maker lah, sebagai kepala rumah tangga, kenapa kayak yang pertama mungkin basically aku juga memang tipe yang dari awal membebaskan lah ya pasanganku, istriku itu mau bekerja ataupun tidak. Kita juga sebenarnya pengen ngajarin anak kita tuh kayak, lo mau jadi anak cowok mau jadi anak cewek, ilmu lo tuh berguna. Ketika bekerja tuh banyak yang bisa didapat gitu loh, hal yang itu bisa relate ke keluarga juga, maksudnya dari sisi tough mentality dan sebagainya gitu. Itu sih. Tapi bukan berarti ibu rumah tangga itu jelek ya. Iya, enggak, makanya aku bilang sebenarnya dua posisi itu tuh nggak ada yang negatif. Soalnya dia tuh pernah nanya ke aku, yang kamu sebenarnya apa ya, ini nggak sih apa, kayak bete nggak sih aku tuh tetap pengen kerja. Simpelnya gini, gue tuh yakin gue nggak seperfect itu juga sebagai seorang suami gitu loh. Jadi sebenarnya secara beban, sorry to say, ini gue anggap jadinya kita tuh kerja sama. Happy-nya lo itu karena lo dan gue ketika lo mau ngelakuin sesuatu dan gue approve. LDR tuh sebenarnya paling berasa buat gue pribadi ketika corona ini. Bener kalau ada teori yang bilang bahwa manusia itu makhluk sosial tuh, butuh orang lain. Kalau aku tuh even sampai gini lah ya, maksudnya oke nih, nggak ngobrol lah, mungkin sibuk masing-masing lah bekerja, tapi at least gue tuh tahu kalau ada manusia lain yang lagi sama gue. Tapi sedih juga ya kalau misalnya kamu di sini tapi ternyata sibuk kerja juga kan, ternyata kan gara-gara corona ini sebenarnya pekerjaan jadi makin sibuk say. Jujur kerja di rumah tuh menurutku lebih menyiksa. Yang namanya kerja, kalau gue sih lebih enakan ya udah gue di office dan di lapangan. Karena kadang dilemanya gini, kalau gue pribadi tuh ngerasainnya gue tuh udah di rumah loh, barengan dengan anak sama istri. Cuma gue kayak ngerasa bersalah, kok gue sibuk sendiri ya. Jujur ada sisi beban sih, tapi nggak mau ini hal yang harus dilewati, dilakuin gitu. Iya, apalagi gue believe bahwa istri dan anak gue sepengertian itu. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai what do you think about ex, mantan. Menurutku tuh nggak bisa lu ngapus catatan mantan dalam sejarah hidup lu, nggak bisa. Iyalah, gila, coli lo ingatan. Yaudah. Gue kasih tahu ya sama orang-orang di sana yang suka nggak nerima pasangannya punya mantan. Kalau pasangan lo sabar. Oh ya, gue yang sabar. Kalau pasangan kalian itu nggak pernah ketemu sama mantannya yang dulu, aku sangat yakin dia tuh nggak akan jadi dia yang sekarang. Intinya menurut aku pribadi, aku yang kayak gini itu juga bentukan dari si mantan-mantan itu, ya nggak sih? Kita tuh nggak pernah memandang permasalahan mantan itu menjadi permasalahan yang akan membuat hubungan kita tuh renggang, gonjang-ganjing gitu. Enggak. Walaupun kita berdua santai, tapi kita semua tahu sampai ke akar-akarnya apa yang sudah terjadi di antara kita dan mantan-mantan kita. Dari problemnya, ya, dulu tuh gimana, terus yang indah-indah, yang sedih-sedih, itu tuh kita tahu semua dan kita ceritain semuanya gitu. Gini, kalau di kita dia itu sebenarnya nggak terlalu tertarik permasalahan mantan, tapi nggak sensi juga, ngerti nggak? Dia nggak sensi, tapi dia kayak nggak pengen tahu gitu. Kalau aku tuh lebih ke kepo, pengen tahu, tapi keponya bukan berarti buruk. Aku tuh malah seneng ngecengin dia sama mantannya gitu, karena ya apa ya, lucu aja gitu, dan pengen tahu juga, pengen aku cengin aja dulu, dulu kayak gimana. Karena aku udah nggak tahu sih, tapi karena aku udah ngerasa yakin kalau nggak ada tuh emang paling sayang sama gue gitu. Kalau aku ya nggak tahu nih, semoga aku nggak kepedean ya sayang. Kamu nggak kepedean kan? Ya intinya pokoknya aneh aja, karena kalau menurut gue, dan untungnya gue punya ketemu istri gue yang maksudnya sepemikiran lah. Kita juga bukan tipikal yang, apalagi yang sampai musuh-musuhan anjir sama mantan gitu. Ngapain sih mantan dimusuhin? Gue kalau ketemu mantan dia pasti kayak ini kenalan, dan gue pun ngobrol, maksudnya biasa aja. Dia juga
Maksudnya kalau ketemu mantan gue malah kayak suka Tapi kayak, sayangnya nggak pernah. Kalau aku kan emang orangnya suka suka ngegodain ya, suka ngecengin gitu. Jadi kayak dulu kamu sama dia yang dulu kamu kita sama dia yang ketemu gini-gini tahu gitu. sama mantan gue yang kamu belum ketemu yang penasaran itu. Cuma kan tiba-tiba dia pas kita mau samperin dia Iya, hilang. Iya, hilang. Misalnya kita udah married, terus mantanku atau mantan kamu itu masih menjalin silaturahmi baik sama keluarga, itu gimana kalau misalnya orang-orang mengalami itu? Ya sebenarnya gimana ya? Kalau kita gimana? Kalau tiba-tiba lu dulu punya hubungan yang baik sama siapapun lah ya, nggak usah orang tua, mantan dan segala macam, tiba-tiba lu jadi ngejauh tuh kan aneh. Prinsipnya kalau aku intinya ya silaturahmi sampai kapan pun harus dijaga, tinggal gimana cara mengemasnya. Dalam artian tuh nggak ada yang salah lu anytime misalnya mantan kamu masih kayak dekat misalnya sama ayah sama mama ucapin gitu, lebaran lah apa ulang tahun atau apa, menurutku biasa aja gitu. Mantan kamu misalnya kalau mau masih tetap dekat mau aja bagus. Maksudnya kalau bisa tuh tetap dekat, bukan sama orang tua. Ini ada gue nih sekarang, even lo mau datang ke rumahnya, mau ke rumah, oke, nemuin apa ayah mama gitu ya, sekalian aja sama kita. Mau kayak makan bareng ngobrol, fine. That's the point. Kalau aku melihatnya juga kayak gitu. Kalau aku tuh tipe yang sebenarnya nggak keberatan sama sekali. Misalnya mantan dia masih ada yang berhubungan baik sama keluarganya gitu. Which is sebenarnya aku tahu juga kan. Gitu. Cuman permasalahannya adalah misalnya di kondisi yang sekarang gitu. Mantan lo udah kenal belum sama gue gitu. Kalau misalnya mantan lo udah kenal sama gue ya berarti kan sebenarnya dia menganggap ada gue itu adalah anggota baru dari keluarga yang dekat sama dia gitu. Nggak usah canggung deh, maksudnya nggak usah di-set kayak nggak enak gue misalnya mau nelpon siapa, misalnya nelpon mantanku misalnya mau nelpon kakak iparku atau mamaku gitu ya. Lagi ada ini nih Izu sama istrinya, nggak usah kayak gitu. Iya, biasa aja. Harusnya biasa aja. Justru malah sebenarnya kenalan aja gitu. Tapi kamu gimana ke keluarga mantan kamu? Dulu akrab banget. Cuma bukan karena pengen ngejauh sih, maksudnya karena posisinya satu, aku nggak di kota itu juga. Maksudnya nggak ada tiba-tiba ujuk-ujuk kayak apa ya, situasi yang mengharuskan tiba-tiba ngobrol atau ketemu gitu loh. Kalau lebaran gitu gimana? Lebaran itu aku tuh kayaknya sebelumnya aku sempet ya ngucapin apa segala macam. Cuma mungkin karena sekarang tuh nggak ada apa ya, udah nggak intens dulu gitu. Bukan masalah kayak kontak number phone-nya aja. Yang kalau masih ada. Kalau zaman dulu kan kita masih musim tuh ya, ibaratnya kita kayak broadcast gitu ngucapin semua. Kalau sekarang kayaknya udah enggak, karena aku nyalain aja malas. Kalau sekarang semuanya instastory, taqabbalallah minhum. Ya kan? Iya. Aku juga sama mantan aku kayak gitu kan. Iya, be aja. Orang aku sering ketemu di ini kayak udah ngerokok bareng. Kamu ngobrol apa sama mantan aku? Agak sih nggak terlalu banyak ngobrol. Mungkin maksudnya satu karena basically nggak kenal sama sekali kan, kayak tiba-tiba karena itu rame, ada jadi kayak yang lain nimbrung aja, nimpal aja udah. Tapi kan itu menandakan sebenarnya gue menunjukkan sinyal bahwa gue fine aja, cuma nggak tahu aja mau ngobrol apa gitu. Kalau gue pribadi bukan cuma mantan kok, kalau yang mau ngancem gitu, ibaratnya orang baru kayak semua tuh bisa. Maksudnya tapi orang tuh ada yang berpikir kayak kalau mantan itu sebenarnya kemungkinannya lebih besar karena pernah ada cerita. Tapi kalau aku ditanya kayak gitu, aku malah enggak, karena udah pernah nggak penasaran lagi. Orang baru menurutku lebih bahaya karena masih penasaran kan. Ya kalau gitu kamu sih. Orang lain kan nggak ada yang kayak gitu. Ada yang orang lain yang berpikir kayak ya gue udah nyaman sama dia, gue tahu gitu nyamannya kayak gimana sama dia, ya udah sikat gitu. Aku sama keluarganya mantan aku juga sebenarnya udah nggak kontekan sih, karena memang sama kayak aku. Iya, sebenarnya kalau misalnya ketemu juga masih baik-baik aja. Orang tuanya mantan aku datang kita nikah. Iya. Ya kan? Itu menunjukkan bahwa aku nggak pernah punya masalah sama mantan gitu. Jadi orang-orang mau ngecengin kayak apa juga dia tahu-tahu aja. Sekian. Oke. Pembahasan kita, nanti kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Edisi di rumah aja. Silakan tunggu berikutnya kalau ada. Kalau saya mood. Stay safe di rumah aja.
Apa itu? Hashtag maksudnya. Benar ku Tapi tak- mencintaimu, tapi tak begini. Mas Anang. Nah, Assalamualaikum. waalaikumsalam.